Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rafiq Kaviola dengan NIM 255636998 KT11239. Perkenalkan, nama saya Yasirli Ampri, NIM saya 255566784 KT11127. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Bima Cendekia dengan NIM 255599482 KT11153. Perkenalkan, nama saya Musa Nathanael Pandera Jelomen Batu dengan NIM 25551551840 KT1149. Perkenalkan, nama saya Mirsya Salsabila Nimatuzulin dengan NIM 255565257 KT11103. Perkenalkan, nama saya Marlia Wakwina Reboni dengan NIM 255649110 KT11261. Perkenalkan, nama saya Novita Indriwardani, NIM saya 255675002 KT11335. Perkenalkan, nama saya Rifanda Azhara dengan NIM 255655554 KT11283. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rafiq Kaviola selaku Ketua Kelompok dari Kelompok 6 Kelas D Grup PKH. Di sini kami telah memilih objek untuk diteliti, yaitu ada pohon mahoni atau biasanya disebut dengan nama ilmiah Swietenia mahagoni. Dan untuk deskripsi pohonnya sendiri memiliki tinggi batang sekitar 30-45 meter dan diameter batang sekitar 40-100 cm. Dan untuk lokasinya sendiri berada di utara Wisdom Park. Wisdom Park terletak di area kampus Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta. Wisdom Park ini dibangun oleh UGM karena berkomitmen untuk pembangunan berkelanjutan dan juga konsep untuk kampus hijau. Pohon mahoni atau Swietenia mahagoni termasuk dalam Kingdom Platae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, Ordo Sapindales dan famili Melikiae. Dan untuk genusnya sendiri ada di Swietenia. Selain untuk tanaman penghijauan dan penghasil kayu, memiliki kualitas juga di bidang kesehatan untuk dimanfaatkan di bagian kulit, daun, dan di bagian bijinya sebagai obat-obatan herbal karena mengandung senyawa kimia untuk obat-obatan seperti antiinflamasi dan antimikroba. Teman-teman, penting bagi kita untuk mengetahui gangguan pada pohon. Gangguan pada pohon seperti hama, jamur, atau kondisi lingkungan yang tidak memadai bisa menjadi indikator kesehatan suatu lingkungan dan indikator pertumbuhan pohon. Gangguan ini membantu kita memahami bagaimana mahoni merespons stres seperti kelembapan tinggi, kekeringan, atau pencemaran. Yang pertama yaitu semut rangrang. Tandanya adanya koloni besar semut yang sangat aktif di batang, cabang, dan daun. Banyak semut berjalan di batang dan cabang, terutama pada pagi dan sore hari. Gejala yang ditimbulkan dari gangguan hama semut rangrang yaitu daun menggulung dan saling merekat, daun mudah rusak dan sobek, pertumbuhan daun muda terganggu, permukaan daun menjadi lengket, dan berjamur hitam. Lalu, untuk cara mencegah hama semut rangrang, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar pohon, baik itu dari daun kering, ranting, maupun gulma yang berpotensi menjadi tempat persembunyian semut. Pemangkasan cabang dan daun yang terlalu rimbun juga perlu dilakukan secara berkala. Hal itu dilakukan untuk mengurangi tempat bersarang dan memperbaiki sirkulasi udara di sekitar tajuk. Selain itu, pemasangan penghalang di batang bawah seperti lem serangga atau kain berminyak dapat mencegah semut naik kembali ke bagian atas pohon. Kesehatan tanaman juga perlu dijaga melalui pemupukan organik, penyiraman yang cukup, serta pemeriksaan rutin pada daun dan cabang agar sarang semut dapat terdeteksi dan diatasi sejak awal sebelum menyebabkan kerusakan yang lebih luas. Cara pengendalian hama semut rangrang. Yang pertama, bagian tanaman yang menjadi sarang semut rangrang perlu segera dipangkas dan dibersihkan untuk mengurangi populasi koloni yang menempel di daun maupun cabang. Setelah itu, semut dapat diusir menggunakan semprotan air sabun lembut atau larutan daun mimba yang biasa disebut dengan neem extract, yang bersifat alami dan tidak akan merusak tanaman. Untuk mencegah semut kembali naik ke tajuk pohon, batang bagian bawah dapat diberi lapisan lem perekat serangga atau dibungkus dengan kain berminyak sebagai penghalang fisik. Langkah-langkah ini perlu dilakukan secara hati-hati dan berulang hingga aktivitas semut benar-benar berkurang, guna memastikan pertumbuhan daun muda dapat pulih dengan baik.
Ada beberapa tanda gejala hama ulat pada pohon mahoni. Yang pertama, daun berlubang atau habis dimakan, bahkan tinggal tulangnya yaitu saja. hama ulat. Yang kedua, daun menggulung, mengeriting, dan rontok lebih cepat dari biasanya. Yang ketiga, ada kotoran ulat, jaring halus, atau kantong kecil di permukaan daun. Yang keempat, batang atau cabang muda berlubang kecil, disertai serbuk kayu halus dan kadang keluar getah. Yang kelima, pertumbuhan pohon terganggu, daun menipis, batang pohon bisa patah, dan pohon bisa mati jika serangan berat. Pencegahan hama ulat. Pencegahan dilakukan dengan menjaga kebersihan area tanam, mengatur jarak pohon, memeriksa batang secara rutin, mengoles batang dengan larutan daun mimba atau tembakau, menggunakan bibit sehat, serta menjaga kesuburan dan kelembapan pohon agar tetap kuat terhadap serangan hama ulat. Dapat dilakukan beberapa cara untuk mengendalikan hama ulat pada daun dan batang. 1. Segera pangkas dan musnahkan daun yang terserang. Potong serta bakar cabang atau batang yang berlubang parah untuk menghilangkan sarang dan memutus siklus hidup ulat. 2. Kumpulkan dan bunuh ulat secara manual, terutama pada bibit atau pohon muda, untuk mengurangi populasi secara langsung. 3. Manfaatkan dan dorong kehadiran musuh alami seperti burung, laba-laba, atau parasitoid misalnya Trichogramma di sekitar perkebunan. 4. Semprotkan pestisida nabati seperti ekstrak mimba, bawang putih, dan tembakau, atau gunakan insektisida ringan berbahan aktif BT untuk pengendalian yang lebih aman. 5. Untuk serangan batang yang parah, suntik atau oleskan insektisida kontak langsung pada lubang gerekan, lalu segera tutup lubang tersebut dengan lilin atau tanah liat untuk mengunci dan mematikan ulat di dalamnya. Gangguan penyakit pada pohon mahoni yaitu busuk batang. Gejalanya ada 4, yaitu yang pertama, daun menguning dan layu. Yang kedua, kulit batang atau berubah warna kecoklatan. Ketiga, tajuk jarang, pertumbuhan terhambat. Yang terakhir, daun gugur lebih cepat. Pengendalian penyakit busuk batang. Pengendaliannya, bagian akar yang menunjukkan gejala awal pembusukan perlu dipotong. Kemudian luka dioleskan fungisida sistemik berbahan aktif, dan tanah di sekitar perakaran dapat diberi mikroorganisme antagonis untuk menekan perkembangan jamur penyebab penyakit. Untuk pencegahan penyakit, yang pertama jaga kebersihan lingkungan dengan membersihkan daun kering, ranting, dan gulma di sekitar pohon. Kedua, lakukan pemangkasan rutin pada cabang dan daun muda yang rimbun agar tidak jadi tempat sarang. Ketiga, pasang penghalang di bawah batang seperti lem, serangga, atau kain berminyak agar semut tidak naik. Keempat, jaga kesehatan pohon dengan memupukkan organik dan penyiraman yang cukup. Yang kelima, lakukan pemeriksaan rutin pada daun dan cabang untuk mendeteksi sarang sejak awal.